Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunan dimanapun Bapak Ibu berada, jangan lewat dulu. Sebentar, tarik napas dulu, pegang dada sebentar, karena kabar kali ini benar-benar berbeda. Bukan sekadar kabar biasa yang datang pagi lalu lupa di sore hari. Ini kabar yang akan menentukan bagaimana Bapak Ibu menyusun anggaran belanja bulan depan. Ini kabar yang menentukan apakah kopi pagi di teras rumah masih bisa ditemani dengan hati yang tenang atau justru dihabiskan dengan rasa was-was menatap sisa saldo di rekening. Bayangkan sebentar. Hari ini Bapak Ibu mungkin masih santai menikmati pagi, mungkin sambil membaca bacaan atau menemani cucu yang rewel, tapi di kantor-kantor pemerintahan, di ruang rapat kementerian, di meja kerja para pengambil kebijakan, ada hitung-hitungan angka yang sedang berlangsung. Angka-angka yang ujung-ujungnya akan masuk ke rekening Bapak Ibu pada tanggal 1 April nanti, bukan angka biasa. Ini angka yang menentukan apakah hidup di masa pensiun ini berasa seperti hidup atau hanya sekadar bertahan. Ada informasi yang lagi ramai banget dibicarakan soal gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, sampai janda dan duda pensiun yang kabarnya pada pencairan gaji April 2026 nanti bisa tembus jutaan rupiah lebih. Bahkan ada yang bilang nyaris menyentuh angka 5 juta. Nah, kalau dengar angka segitu tentu langsung bikin penasaran ya kan? Apalagi buat Bapak Ibu yang setiap awal bulan nunggu pencairan dengan penuh harap. Informasi seperti ini pasti sangat ditunggu-tunggu. Karena itu, kali ini kami akan kupas pelan-pelan, lengkap, dan jelas. Biar Bapak Ibu bisa paham duduk perkaranya tanpa bingung, tanpa potong-potong, dan tanpa ada yang tertinggal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hitung-hitungannya, izinkan kami menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, rezeki lancar, hati tenang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu banyak dari Bapak Ibu yang menantikan kepastian soal gaji pensiun berikutnya. Apalagi kalau sudah muncul kabar baru di berbagai media nasional pasti langsung bikin telinga waspada dan hati ingin tahu lebih cepat. Tapi hati-hati, tidak semua kabar yang bikin jantung berdegup kencang itu benar adanya. Kadang kabar yang paling heboh justru yang paling jauh dari kenyataan. Kadang judul yang paling menggoda justru menyembunyikan detail yang paling penting. Nah, di kesempatan kali ini, informasi terbaru yang akan kami sampaikan memang berkaitan erat dengan gaji pensiunan pada pencairan bulan April 2026. Jadi, bukan sekadar kabar biasa, melainkan kabar yang menyangkut hak Bapak Ibu sebagai penerima pensiun, baik pensiunan PNS, TNI, Polri maupun janda duda pensiun yang juga masuk dalam kategori penerima manfaat. Yang bikin ramai itu adalah munculnya berita nasional berjudul Gaji Pensiunan 2026 nominal terbaru hampir tembus 5 juta. Berita ini dirilis pada Kamis 25 Maret 2026. Dari judulnya saja sudah kelihatan kalau isu ini memang cukup mengundang perhatian. Banyak yang langsung bertanya-tanya, apakah benar gaji pensiunan bulan April 2026 nanti naik? Apakah benar bisa mendekati 5 juta? Lalu siapa saja yang dapat nominal sebesar itu? Apakah semua pensiunan atau hanya golongan tertentu saja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu wajar karena tidak semua informasi yang beredar di luar sana langsung bisa dipahami tanpa penjelasan yang utuh. Maka dari itu, sekarang kita sama-sama bedah informasi ini satu persatu dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh seluruh sahabat pensiunan dimanapun berada. Kalau kita lihat dari informasi yang beredar, pemerintah kembali menyoroti isu kenaikan gaji pensiunan yang kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2026. Adapun estimasi kenaikannya disebut-sebut berada di kisaran 5 hingga 12%. Nah, angka ini tentu terdengar cukup menggembirakan. Bayangkan saja, kalau memang benar ada kenaikan di angka tersebut, tentu akan ada tambahan penghasilan bagi para pensiunan yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup pada gaji pensiun bulanan. Setiap rupiah itu punya cerita, setiap kenaikan itu punya arti. Mungkin kenaikan itu akan menjadi tambahan uang belanja dapur agar tidak hanya terisi sayur dan tempe, tapi kadang bisa juga membeli lauk yang lebih bergizi. Mungkin kenaikan itu akan menjadi tabungan kecil untuk jaga-jaga kalau suatu hari cucu tiba-tiba sakit dan butuh biaya berobat. Mungkin juga menjadi dana darurat yang selama ini tidak pernah cukup karena selalu tergerus inflasi.
Tetapi perlu dicatat baik-baik, keputusan final soal kenaikan gaji ini masih sangat bergantung pada kondisi anggaran negara yang tersedia. Jadi walaupun ada wacana kenaikan, tetap saja semuanya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah, terutama dari sisi keuangan negara yang dikelola melalui Kementerian Keuangan. Itulah sebabnya isu kenaikan gaji pensiun ini tidak bisa langsung dianggap sudah pasti berlaku rata untuk semua. Karena dalam praktiknya pemerintah tentu harus menimbang banyak hal. Ada kebutuhan negara yang lain, ada alokasi anggaran yang harus disesuaikan, dan tentu ada skala prioritas yang tidak bisa diabaikan. Coba Bapak Ibu bayangkan, negara ini seperti sebuah rumah besar dengan banyak ruangan. Ada ruang untuk pendidikan, ada ruang untuk kesehatan, ada ruang untuk pembangunan infrastruktur, ada ruang untuk subsidi energi, dan ada juga ruang untuk membayar hak-hak pensiunan. Semua ruangan itu butuh listrik berupa uang. Jika tiba-tiba ruang pensiunan minta lampu yang lebih terang, maka ruangan lain harus rela redup. Ini bukan persoalan tidak sayang sama pensiunan. Ini persoalan bagaimana mengatur prioritas agar semua ruangan tetap bisa menyala. Jadi sekali lagi, kalau ada pembahasan bahwa gaji pensiunan pada 2026 berpotensi naik antara 5-12%, itu memang patut disambut baik. Tetapi tetap harus dilihat apakah anggaran negara memungkinkan atau tidak. Jadi jangan buru-buru langsung menganggap semua sudah final karena prosesnya masih bergantung pada kebijakan resmi pemerintah. Sekarang mari kita masuk ke poin yang paling sering disalahpahami. Besaran gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan nantinya ternyata sangat bervariasi. Artinya tidak semua pensiunan menerima nominal yang sama. Besarnya gaji sangat ditentukan oleh golongan terakhir, masa kerja pangkat terakhir, dan juga riwayat kenaikan gaji selama masih aktif sebagai ASN. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa gaji pensiunan saya beda dengan orang lain? Jawabannya memang karena masing-masing punya riwayat kerja dan golongan yang berbeda. Ada yang selama aktif berada di golongan 1, ada yang golongan 2, ada yang golongan 3, dan ada yang sampai golongan 4. Perbedaan ini akhirnya sangat berpengaruh terhadap nominal pensiun yang diterima setiap bulan. Mari kita lihat satu persatu dengan hati-hati. Untuk golongan 1, pensiunan nominal gaji berkisar antara 1,7 juta hingga 2,1 juta per bulan. Jadi, bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori ini, estimasi gaji yang akan diterima pada pencairan bulan April 2026 masih berada di rentang tersebut, tentu dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Sementara itu untuk golongan 2, nominalnya berada di kisaran 1,7 juta sampai 3 juta per bulan. Lalu untuk golongan 3, gaji pensiun bisa mencapai mulai dari 1,7 juta hingga 4 juta per bulan. Dan yang paling menarik perhatian tentu saja pensiunan golongan 4, karena nominal yang diterima bisa mendekati 4,9 juta per bulan. Bahkan jika dibulatkan, bisa disebut hampir menyentuh 5 juta per bulan. Nah, disinilah banyak orang mulai heboh. Begitu mendengar angka 5 juta, banyak yang mengira semua pensiunan akan menerima jumlah sebesar itu, padahal kenyataannya tidak demikian. Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa nominal tinggi itu lebih mengarah kepada pensiunan pada golongan tertentu, terutama golongan 4 yang memang memiliki dasar penghitungan lebih besar dibandingkan golongan di bawahnya. Jadi, jangan sampai muncul persepsi keliru seolah-olah semua pensiunan akan menerima nominal yang sama, karena pada dasarnya besaran gaji pensiun sangat dipengaruhi oleh perjalanan karir ketika masih aktif dulu. Jadi makin tinggi golongan dan masa kerja, biasanya nominal pensiun juga makin besar. Pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu tahu persis golongan terakhir dan masa kerja Bapak Ibu sebelum pensiun? Karena dua angka ini adalah kunci dari segalanya. Jika tidak tahu, bagaimana bisa tahu hak yang seharusnya diterima? Kalau kita bicara soal teknis pencairan, tentu yang menjadi perhatian utama adalah transfer gaji pensiun bulan April 2026 akan dilakukan oleh mitra bayar Taspen. Taspen inilah yang menjadi pengelola dana pensiun bagi para Bapak Ibu pensiunan. Sehingga pada awal bulan, dana bisa ditransfer ke rekening masing-masing penerima sesuai jadwal pencairan. Banyak Bapak Ibu yang biasanya menunggu notifikasi masuk rekening di awal bulan. Dan memang itu adalah momen yang sangat penting, karena dari situlah kebutuhan rumah tangga bisa dipenuhi, belanja harian bisa jalan, obat-obatan bisa dibeli, dan keperluan lain bisa tertutupi. Tapi pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa momen menunggu notifikasi itu bukan lagi momen yang membahagiakan, melainkan momen yang mencemaskan?
Karena setelah dihitung-hitung, uang yang masuk sepertinya tidak pernah cukup untuk menutup semua pengeluaran yang terus membengkak. Harga beras naik, harga minyak naik, harga sayur naik, sementara gaji pensiun seolah jalan di tempat. Lalu, apa yang terjadi? Bapak Ibu mulai berhitung dengan lebih hati-hati. Kopi pagi mungkin harus dikurangi, makan siang mungkin tidak perlu lauk, membeli baju baru untuk cucu harus ditunda. Ini bukan drama, ini realita yang terjadi di banyak rumah tangga pensiunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, perlu diketahui juga bahwa selain gaji pokok yang diberikan oleh pemerintah melalui PT Taspen, para pensiunan juga berhak menerima beberapa tambahan lain yang sudah disahkan di dalam regulasi. Jadi, jangan kira yang masuk ke rekening cuma gaji pokok saja. Ada juga tambahan penghasilan yang membuat total pendapatan pensiunan menjadi lebih besar. Dalam informasi ini disebutkan bahwa pensiunan tidak hanya menerima gaji pokok, tetapi juga tambahan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan fasilitas kesehatan. Nah, 3 hal ini cukup penting karena pada praktiknya memang membantu meningkatkan total manfaat yang diterima Bapak Ibu pensiunan. Kalau dipikir-pikir, tunjangan keluarga tentu sangat berarti, apalagi buat yang masih punya tanggungan keluarga di rumah. Mungkin ada anak yang masih sekolah, atau mungkin ada saudara yang ikut tinggal dan membutuhkan biaya hidup. Tunjangan keluarga ini ibarat oksigen tambahan yang membuat napas keuangan rumah tangga menjadi sedikit lebih lega. Tunjangan pangan juga tidak kalah penting, karena kebutuhan makan dan kebutuhan harian selalu jadi bagian utama dalam pengeluaran. Di saat harga-harga mulai naik, tunjangan pangan ini menjadi penyangga agar piring makan tetap terisi dengan layak. Lalu fasilitas kesehatan pun menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan. Mengingat di usia pensiun, tentu kesehatan harus lebih diperhatikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk pasangan yang mungkin sudah sama-sama sepuh. Fasilitas kesehatan ini menjadi tembok pertahanan terakhir agar biaya berobat yang mahal tidak menghabiskan seluruh tabungan. Jadi walaupun gaji pokoknya sudah ditetapkan berdasarkan golongan, tetap ada tambahan-tambahan yang membuat penghasilan pensiunan jadi lebih layak. Maka dari itu, Bapak Ibu jangan hanya melihat angka utama yang tertera sebagai gaji pokok. Karena total penghasilan bisa saja lebih besar setelah ditambah komponen lain yang memang menjadi hak pensiunan. Nah, dari sinilah muncul pemahaman baru bahwa gaji pensiunan golongan 1 sampai golongan 4 memang berbeda-beda. Dan semua itu bukan karena pilih kasih, tetapi karena struktur penggajian ASN memang memakai dasar pangkat, masa kerja, serta riwayat kenaikan selama masih aktif. Jadi kalau ada yang menerima nominal lebih tinggi, itu bukan semata-mata karena ada perlakuan khusus, melainkan karena memang dari awal perjalanan kariernya berbeda. Ada yang lama mengabdi di jabatan tertentu. Ada yang pernah naik golongan beberapa kali. Ada juga yang penyesuaian gajinya lebih tinggi karena masa kerja yang panjang. Oleh sebab itu, persepsi bahwa semua pensiunan menerima gaji besar ternyata memang keliru. Realitasnya tidak sesederhana itu. Sekarang, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apakah dengan sistem seperti ini, keadilan sudah benar-benar terasa? Apakah seorang pensiunan yang puluhan tahun mengabdi di daerah terpencil dengan segala keterbatasan dan tantangan merasa dihargai dengan sistem yang seperti ini? Pertanyaan ini penting. Bukan untuk membandingkan satu dengan yang lain, tetapi untuk merenungkan apakah penghargaan atas pengabdian sudah sebanding dengan pengorbanan yang diberikan. Ada juga kabar baik terkait kemudahan akses informasi gaji pensiunan. Dalam berita terbaru ini disebutkan bahwa sekarang pengecekan gaji bisa dilakukan dengan sangat mudah. Bapak Ibu bisa mengeceknya lewat bank penyalur, aplikasi resmi, atau bahkan kantor layanan pensiun. Ini jelas kabar yang bagus, karena dengan begitu, para pensiunan tidak perlu bingung atau menebak-nebak sendiri berapa nominal yang akan masuk. Cukup buka aplikasi resmi, akses layanan digital yang tersedia, atau datang ke kantor layanan bila memang dibutuhkan. Dengan cara ini, transparansi informasi jadi lebih terjaga, dan para penerima pensiun juga bisa lebih cepat mengetahui status pencairan serta nominal yang masuk ke rekening. Sekarang ini memang zamannya sudah serba digital, jadi wajar kalau PT Taspen dan bank penyalur juga menyediakan akses yang lebih praktis. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ragu dengan nominal yang diterima, bisa langsung cek secara online atau digital melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Itu semua disediakan supaya informasi lebih terbuka, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau. Jadi kalau ada rasa penasaran, tidak perlu menunggu lama atau hanya mendengar kabar dari orang lain. Cukup lihat langsung data yang tersedia agar lebih yakin.
Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun di tahun 2026 semakin diarahkan pada keterbukaan informasi sehingga para penerima manfaat bisa lebih tenang. Namun, meskipun nominal pensiun yang hampir menyentuh angka 5 juta itu terlihat cukup lumayan, tetap saja ada banyak pihak yang menilai angka tersebut masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena biaya hidup dari tahun ke tahun terus naik, harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, transportasi, dan berbagai keperluan sehari-hari juga makin bertambah. Jadi meskipun nominal pensiun naik atau terlihat besar di atas kertas dalam praktik kehidupan sehari-hari, tetap saja ada tantangan tersendiri. Inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah, bagaimana menjaga daya beli para pensiunan agar tetap layak, tetap kuat, dan tetap bisa hidup dengan tenang di masa pensiun. Karena pada akhirnya pensiunan itu adalah orang-orang yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Mereka telah bekerja keras saat masih aktif, mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktu demi pelayanan publik. Maka sudah sepantasnya kesejahteraan mereka juga dijaga. Kenaikan gaji, tambahan tunjangan, dan jaminan kesehatan tentu menjadi hal yang sangat penting agar para pensiunan tidak merasa tertinggal. Bukan cuma soal angka, tetapi juga soal rasa hormat terhadap pengabdian yang sudah diberikan selama bertahun-tahun. Maka ketika ada kabar bahwa gaji pensiun berpotensi naik pada 2026, tentu ini menjadi harapan besar bagi banyak pihak. Sebagai informasi tambahan, perlu juga diketahui bahwa dana pensiun yang telah dicairkan oleh pemerintah pada bulan Maret itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah gaji bulanan pensiunan pada bulan Maret yang dikelola oleh PT Taspen dan dicairkan rutin setiap awal bulan. Ini adalah hak bulanan yang memang sudah ditunggu oleh para pensiunan. Lalu yang kedua adalah tambahan penghasilan pada bulan Maret, di mana pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri. Nah, tambahan ini tentu sangat membantu para pensiunan dalam menyambut hari raya karena kebutuhan menjelang Idul Fitri biasanya memang meningkat. Tunjangan hari raya tersebut juga sudah tertuang di dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, dana itu sejak tanggal 5 Maret 2026 lalu telah ditransfer ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Jadi, para penerima manfaat yang memenuhi ketentuan tentu sudah bisa merasakan langsung pencairan itu di rekening mereka. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi banyak pensiunan yang membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan lebaran, belanja keluarga, atau keperluan penting lainnya. Jadi memang pada bulan Maret ini ada 2 aliran utama yang masuk, yaitu gaji bulanan dan tambahan tunjangan hari raya. Kalau kita lihat secara keseluruhan informasi tentang gaji pensiunan pada pencairan 1 April 2026 memang cukup menarik. Ada harapan kenaikan, ada nominal yang mendekati 5 juta untuk golongan tertentu, ada tambahan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan fasilitas kesehatan. Lalu ada juga akses informasi yang makin mudah lewat sistem digital. Semua ini tentu menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan pensiunan maupun keluarga pensiunan. Tidak heran kalau begitu muncul berita semacam ini, banyak yang langsung penasaran dan ingin tahu terincian pastinya. Tetapi sekali lagi perlu ditekankan bahwa nominal yang ramai dibicarakan itu tidak berlaku sama untuk semua golongan. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu untuk memahami posisi masing-masing. Kalau memang masuk golongan 1, ya tentu nominalnya berbeda dengan golongan 2, 3, dan 4. Begitu juga kalau ada riwayat kerja yang berbeda, maka hasil akhirnya pun akan berbeda. Inilah sebabnya informasi seperti ini harus dibaca dengan tenang dan teliti. Jangan hanya melihat judul besar lalu menyimpulkan sendiri, karena kadang judul dibuat menarik agar banyak yang membaca, sementara rincian aslinya tetap harus dipahami secara utuh. Pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu lebih sering membaca judul berita atau isi berita? Apakah Bapak Ibu sering kaget karena ternyata informasi yang didengar tidak sesuai dengan fakta setelah dibaca lebih lanjut? Kami juga mengingatkan bahwa dalam menyikapi informasi gaji pensiun, Bapak Ibu sebaiknya selalu mengacu pada sumber resmi, misalnya dari PT Taspen, bank penyalur, atau informasi regulasi yang memang sudah diterbitkan secara sah. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya, apalagi kalau ada informasi yang terlalu melebih-lebihkan nominal atau menjanjikan sesuatu yang belum tentu benar.
Lebih baik tetap tenang, cek langsung, dan tunggu pengumuman resmi agar tidak salah paham, karena ketenangan itu penting, terlebih bagi para pensiunan yang setiap bulannya menata kebutuhan rumah tangga dengan cermat. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang bertanya-tanya, kalau begitu apakah saya akan menerima gaji lebih besar pada April 2026? Maka jawabannya tentu harus melihat golongan terakhir, masa kerja, dan ketentuan resmi yang berlaku. Kalau memang masuk kategori yang lebih tinggi, tentu nominalnya juga lebih besar. Namun kalau golongan dan masa kerja berada di level lain, maka besaran yang diterima juga akan menyesuaikan.